Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dealita, NIM 238444018. Saya dari kelas 1E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini ada video-video keseharian atau aktivitas Apipa. Nah, di sini ada video Apipa yang sedang tidur dan ia kalau bangun tidur selalu bergegas untuk pergi ke kamar mandi. Dia pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan mengambil wudhu. Setelah itu ia melakukan sholat subuh. Dan ini ada video Apipa sedang bersiap-siap untuk pergi mengaji subuh. Dia mengaji berangkatnya menggunakan sepeda. Di sini ada dia sedang mengalas nasi dan dia makan sendiri. Di sini dia sudah bisa mengikat tali sepatu sendiri. Di sini dia sedang bersalaman untuk berpamitan ke sekolah. Dan ini ada video dia sedang bermain game, tetapi tidak terus-menerus bermain gamenya. Ini dia sedang bermain masak-masak. Dan di sini juga ia sedang bersalaman untuk pergi sekolah agama. Di sini ada video ia sedang mengaji dan dibimbing oleh orang tuanya. Dan dia biasa juga hafalan sendiri atau mengaji sendiri juga. Di sini saya sedang bersama orang tua Apipa kelas 1 SD yang menjadi objek observasi perkembangan peserta didik. Sebelum itu, izinkan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait perkembangan Apipa. Apakah diizinkan? Terima kasih. Langsung saja untuk pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana perkembangan fisik dan motorik Apipa? Untuk perkembangan fisik, alhamdulillah sejak bayi Apipa sampai sekarang perkembangannya normal sesuai dengan usianya dan alhamdulillah pada saat ini sudah menginjak usia 7 tahun dan kelas 1 berkembang secara normal sesuai usianya. Tinggi badannya mencapai 120 cm dan berat badannya mencapai kurang lebih 20 kg. Untuk menurut pandangan mungkin ini normal ya, sesuai usia rata-rata kelas 1 mencapai segitu tinggi badan dan berat badannya.
Untuk perkembangan motoriknya, alhamdulillah dalam menulis, kalau pelan-pelan rapi, kalau ayo cepat-cepat nulisnya, jangan sampai ketinggalan oleh orang lain. Nah, kalau saat diburu-buru, tulisannya mendadak jadi acak-acakan. Dalam hal menggambar, alhamdulillah sudah bisa meniru, mencontoh, maupun menggambar sesuai imajinasinya, sudah bisa mewarnai, menggradasi warna sesuai. Kalau daun sudah tahu warnanya, kalau langit sudah tahu warnanya. Apalagi sekarang lagi musim mewarnai cinta Palestina, jadi sudah tahulah gitu menggambar, menirukan contoh bendera Palestina, warna-warnanya. Itu perkembangan motoriknya. Kalau motorik kasar, kalau lihat di sekolah, alhamdulillah kalau guru olahraganya sedang mengajarkan lari, misalkan lari jig sudah bisa mengikuti dengan baik, lari spiral sudah mengikuti, sudah mengerti rambu-rambu yang dijelaskan gurunya, sudah bisa menangkap dan melempar bola. Tapi dalam hal keseimbangan, Afifa itu sering terjatuh, tidak tahu faktor apa yang menyebabkan mudah terjatuh. Dalam lapang datar pun dia mudah terjatuh, apalagi kalau lari-lari yang kencang, sudah aja terjatuh. Nah, untuk hal itu mungkin saya juga ingin mencari ya bagaimana solusinya, agar anak saya tidak mudah terjatuh, meskipun sudah dikasih tahu hati-hati jalannya, jangan cepat-cepat, tapi tidak tahu kenapa dia mudah terjatuh saja. Dalam hal kekuatan dan daya tubuh, alhamdulillah jarang sakit parah sampai saat ini. Mudah-mudahan ya sampai usia dewasa, sampai kapanpun mudah-mudahan sehat seterusnya ya. Jadi sakitnya ya sakit biasa aja, flu, pilek, panas. Jadi belum, alhamdulillah tidak sampai ya, tidak ada keluhan, belum sampai dia merasakan infus ataupun apa nih ya. Mudah-mudahan sehat seterusnya. Namun dalam hal kesehatan gigi, awalnya dia itu giginya rapi, bagus, tapi tidak tahu kenapa dalam menginjak usia 7 tahun giginya mengalami kelainan. Jadi belum copot giginya sudah tumbuh lagi. Jadi dua jajar kayak kalau kata Sunda. Nah, saya konsul ke dokter, kenapa ini bisa gini? Itu ada kelainan. Jadi si giginya tumbuh di luar jalur untuk dalam hal kesehatan. Untuk penglihatan normal, berbicara alhamdulillah sudah bisa merangkai kata. Lanjut, bagaimana perkembangan kognitif Afifa? Dalam perkembangan kognitif, alhamdulillah Afifa ya dalam sekolah dia sudah baik lah, mengikuti pembelajaran dengan baik. Dalam numerasi dia sudah bisa berhitung 2 angka, sudah bisa menghitung jumlah bilangan, sudah bisa mengenal nilai tempat bilangan ataupun menjumlah yang lebih dari 2 bilangan. Untuk membaca alhamdulillah dia sudah lancar membaca. Namun untuk hal pengetahuan, mungkin untuk hafalan dia harus terus berulang-ulang ya, jadi tidak sekaligus 1 kali hafal. Kekurangannya itu dalam kognitif, jadi harus terus berulang-ulang, dia mendengarkan baru dia hafal. Dalam perkembangan literasi alhamdulillah
Dia sudah bisa menjawab pertanyaan kalau melihat di sekolah. Dia sudah bisa menjawab pertanyaan sesuai bacaan. Sudah bisa menyimpulkan suatu bacaan. Lanjut ke bagaimana perkembangan sosialnya. Untuk perkembangan sosial, kalau dilihat di sekolah, dia mudah bergaul, mudah berinteraksi dengan orang lain. Di lingkungan rumah pun sama, dia sudah bisa bergaul, bisa menyesuaikan meskipun sekarang sudah pindah rumah baru 5 bulan, tapi dilihat kalau bermain dia sudah punya banyak teman, bisa bergaul, bisa menyesuaikan dengan lingkungan barunya. Namun kelemahannya dia kadang-kadang kalau ada teman yang ingin bermain, dia kadang kalau sudah capek udah aja tidak mau. Itu sifat. Jadi kalau disangkutkan dalam hal emosional, ya mungkin agak egois lah sedikit gitu. Kalau dia mau bermain, dia mencari teman. Kalau dia udah malas, gak mau, meskipun dipaksa-paksa juga. Lanjut ke perkembangan emosionalnya. Untuk perkembangan emosional, nah dalam hal ini ya mungkin ya yang saya harus terus diperbaiki mungkin ya, yang harus terus dibimbing. Kelemahannya ini dalam hal emosional, dia jadi agak sedikit mudah marah kalau disuruh agak lambat, misalkan kalau tidak sesuai moodnya ya marah atau gimana ya agak sedikit sensi kalau iya betul agak sedikit sensi kalau tidak sesuai keinginannya. Jadi kalau disuruh misalkan suka ada, kalau kata Sunda itu jamedud lah gitu, suka banget kalau dalam bahasa Sundanya. Nah itu mungkinnya yang harus terus dibimbing lah ya, yang harus terus dididik oleh saya. Mungkin kekurangannya dia itu belum mampu mengelola emosinya gitu, jadi belum stabil emosinya. Kadang lagi mood ya begitulah, kalau sedang tidak mood ya sedikit marah-marah. Tapi marahnya dalam bentuk ya tadi kalau kata Sundanya banget gitu. Jadi tidak sampai ngacak-ngacak. Nggak sampai memberontak, paling ya nangis kalau tidak sesuai keinginannya. Tapi ya alhamdulillah kalau dalam hal misalkan tidak mendapatkan keinginannya ya selalu diperingati lah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus usaha dulu, harus bisa menerima. Jadi tidak semua hal yang dia ingin dia dapatkan gitu. Ya kalau hal itu mudah mengerti lah gitu ya. Misalkan ingin ini, nah harus apa dulu gitu ya. Tapi alhamdulillah dalam hal itu mengerti. Lanjut mungkin bagaimana perkembangan moral atau kesadaran beragama. Untuk kesadaran agama dalam hal beribadah ya, untuk usia 7 tahun ya kalau menurut saya ya, menurut orang tuanya sudah tahu jadwal sholat dia ya, sudah tahu tata cara sholat, sudah tahu tata cara wudhu, sudah untuk anak SD alhamdulillah sudah bisa mengaji Al-Quran, sudah bisa diperingati tajwidnya sedikit-sedikit. Alhamdulillah dalam hal beribadah. Kalau dalam hal moral alhamdulillah sikapnya sudah mencerminkan bermoral ya. Mungkin dari hal kecil dia sudah mampu lah, kalau ada orang dia sudah mampu
permisi, sudah bisa kalau ingin butuh bantuan dia sudah bisa meminta tolong, kalau dia kata Sundanya sudah bisa nuhun gitu. Jadi alhamdulillah kata-kata dalam hal moral, kata-kata permisi, tolong, terima kasih ataupun ya maaf kalau dia punya salah orang tua, dia alhamdulillah jadi sudah bisa mengeluarkan kata-kata itu. Dalam beribadah mengaji alhamdulillah sudah bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah menurut saya lancar lah sesuai usianya. Terakhir, bagaimana perkembangan bahasa di sehari-hari? Dalam perkembangan bahasanya, karena di sini menggunakan bahasa Sunda, di rumah lancar menggunakan bahasa Sunda, di sekolah lancar menggunakan bahasa Sunda. Adapun kalau ada orang yang mengajak berbicara bahasa Indonesia, dia nyambung bisa merangkai bahasa Indonesia. Di sekolah kalau ada pelajaran bahasa Indonesia, dia bisa menjawab menggunakan bahasa Indonesia. Ya kadang-kadang kan anak-anak itu kadang apa nih bahasa Indonesia ini ya adalah beberapa mungkin yang belum tahu, belum hafal, suka menanyakan kepada saya sebagai orang tuanya. Dalam hal moral, alhamdulillah nih kalau dalam berpakaian, kalau mau keluar rumah suka menanyakan mana tudung saya gitu. Jadi sudah tahu kalau mau keluar rumah, alhamdulillah dalam hal berpakaian dia selalu menggunakan hijab untuk menutup kepalanya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, mudah-mudahan menjadi bahan observasi yang berkualitas dan bisa menganalisis dampak maupun upaya-upaya yang harus saya lakukan sebagai orang tua Afifa untuk menjadikan Afifa berkembang sesuai usianya.